saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Ya, itu dia pernyataan dari Pak SBY, konon dari mereka menginginkan hanya dua pasangan calon saja. Bang Hanta, kalau dari pernyataan Pak SBY, jikalau memang ada skenario yang menciptakan hanya dua paslon dalam Pilpres 2024, itu termasuk kategori kecurangan atau tidak? Ya, nah itu barangkali yang harus didudukkan isunya. Kalau isunya adalah disimplifikasi, dikerucutkan pada isu dua pasangan lalu disimpulkan menjadi potensi kecurangan, saya kira itu berlebihan. Karena tidak ada hubungannya berapapun jumlah pasangan, mau dua poros, mau dua pasangan, tiga pasangan, empat pasangan, bisa berpotensi terjadinya kecurangan, pun sebaliknya bisa juga terjadi tidak ada kecurangan. Artinya tidak ada korelasi secara langsung. Kalau itu kaitannya didorong ke sana. Karena itu berkaitan dengan strategi, adu strategi dalam fase atau tahapan kandidasi pencalonan tadi. Tapi Caca, sebelum sana, saya ingin melihat dua posisi, dua partai ini ya, sesuai tema kita, Demokrat dan PD Perjuangan. Dari sisi demokrasi sudah benar ketika Partai Demokrat kerap mengkritik pemerintahan, dan ini kabar baik bagi demokrasi. Kalau Demokrat, semua partai berada dalam pemerintahan, tidak ada yang mengkritisi Pak Jokowi, itu yang berbahaya bagi demokrasi. Jadi kita harus dilatih, pendidikan publik itu, ini biasa. Cuma persoalannya apa yang menjadi isu? Kalau saya catat tadi kan ada 3 substansi ya, soal membandingkan kinerja masa prestasi SBY dan Jokowi, saya kira ini sah-sah saja, wajar. 10 tahun Pak SBY kemudian ditempurkan atau dibandingkan dengan 10 tahun Jokowi. Dan itu masing-masing partai ingin mendapatkan insentif secara elektoral. Satu di dalam pemerintahan, yang satu dua pemerintahan. Tetapi kalau kedua, isu yang dua lainnya, itu soal jegal-menjegal potensi kecurangan, lalu posisi kecurangan itu dipersingkat atau disederhanakan bahwa kemungkinan terjadi proses adu siasat tadi, problem utamanya tadi ya, yang sering diperjuangkan Bang Effendi Ghazali dan masyarakat civil society kita, itu soal induk persoalannya di hulunya adalah soal regulasi 20%. Itulah awal dari terjadinya implikasi sekaligus terjadi semacam ini ya, implikasi politik yang punya risiko politik yang banyak seperti saat ini. Jadi mungkin kalau dipahami bahwa setiap partai, kalau tidak ada regulasi 20%, semua partai, AHY dari Demokrat, PKS bisa mencalonkan sendiri, partai apapun bisa mencalonkan sendiri. Nah, problemnya di situ, problem utamanya, sehingga semua sulit untuk saling mengunci, sulit untuk memunculkan calonnya. Nah, karena itu Caca, ada dua, tadi saya katakan dua level ya pertarungannya. Satu, ada soal adu strategi di level kandidasi, soal catur koalisi poros-poros. Yang kedua adalah adu strategi membangun persepsi di level eleksi atau election, memenangkan pertarungan. Nah, kalau di yang kedua yang terjadi adalah katakanlah Partai Demokrat sedang ingin membangun persepsi publik untuk mengulang kejayaan, katakan keberhasilan Pak SBY menggantikan Ibu Mega bertarung di 2004, itu sah-sah saja. Kemudian membandingkan kinerja Pak SBY, itu iya. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah soal adu strategi catur koalisi karena efek dari 20% tadi, itu kan strategi. PD Perjuangan sah-sah saja kalau punya strategi ingin membuat dua poros. Begitu juga Partai Demokrat wajar dan berhak juga menyiapkan strategi menjadi 3 poros dengan berbagai calon-calonnya. Tetapi kalau kemudian gagal dalam pertarungan membentuk koalisi, pertarungan adu siasat di level kandidasi itu lalu dibaca sebagai bagian dari potensi kecurangan, kemudian itu dibaca berbahaya, saya kira itu yang keliru, berlebihan. Tapi tadi Mas Herzaki juga saya kira mengklarifikasi bahwa yang dimaksud itu bukan kerja KPU, bukan Bawaslu, bukan kecurangan tentang dan seterusnya. Berarti bukan persoalan eleksi yang dari penyelenggara. Sepanjang tadi ya potensinya kemudian
proses membentuk koalisi itu tidak ada di intimidasi, ancaman penggunaan abuse of power, menggunakan instrumen kekuasaan atau instrumen hukum untuk membentuk koalisi, tidak terbukti ya sah-sah saja. Tapi kalau itu yang terjadi, maka itu yang saya kira potensi yang dimaksud ke arah sana ya itu yang harus kita antisipasi. Jadi saya kira yang harus dipersoalkan saat ini ya kita biasa saja kalau Demokrat dan PDI Perjuangan itu berbeda karena PDI Perjuangan sejak awal sudah membuat garis batas demarkasi koalisinya, tidak mau dengan PKS karena alasan ideologi, tidak mau dengan Demokrat karena alasan histori, dan itu biasa wajar-wajar saja dan silakan karena realitasnya kita ada regulasi 20%. Ini pertarungan adu elit politik membentuk poros-poros koalisi. Nah ini yang saya kira yang harus dibedakan dua hal ya antara sedang membangun persepsi, citra persepsi di publik karena ingin memenangkan pemilu dengan adu strategi dalam membentuk peta koalisi yang diinginkan oleh setiap partai. Jadi soal jegal-menjegal supaya tidak bisa maju semua. Yang paling berteriak itu sekarang Bang Effendi Ghazali itu. Yang paling dijegal karena ingin 20% dihapus. Jadi semuanya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan aspirasi kita. Saya juga berharap banyak pipa yang terbuka, jalur-jalur pencalonan. Tapi realitasnya hari ini ada persyaratan 20%. Karena persen 20% itu sekarang levelnya adalah diadu strategi membentuk poros-poros koalisi. Nah kalau itu yang dipersingkat adalah bagian dari jegal-menjegal, saya kira bukan. Itu bagian dari pertarungan para elit untuk adu siasat catur koalisinya. Oke, sekarang saya ke Pak Nusirwan. Tapi alarm dari Pak SBY soal potensi koalisi harus dikawal juga. Saya kira tidak ada hal yang harus dikhawatirkan berlebihan, baik dari PD Perjuangan maupun dari Demokrat. Oke, sekarang saya minta klarifikasinya dong Pak Nusirwan. Ada upaya pencegalan yang sempat disampaikan oleh Pak SBY dalam pernyataannya kepada Demokrat, mengkondisikan hanya 2 pasangan calon. Kalau kita tarik memang Pak Hasto sempat mengatakan seperti itu ya. Apakah ini juga yang menjadi alasan bahwa PDIP ketika Pak SBY memberikan pernyataannya langsung menuai respon yang cepat, bahkan singgung soal pemilu 2009? Sayangnya sebelum menyampaikan seperti apa yang disampaikan yang terhormat Pak SBY, Bung Harsaki tidak mendapatkan masukan dari Bung Hanta Yuda. Tapi kalau misalnya tadi itu Bung Hanta Yuda memberikan masukan lewat Bung Harsaki mungkin beda ya. Artinya bisa dijelasin seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Hanta Yuda itu saya sepakat, itu betul. Jadi terlepas dari yang berkaitan dengan soal 20%. 20% kan ketentuan itu yang membuat kan bukan 1-2 pihak. Itu melewati proses legislasi dan itu sudah diputuskan. Jadi kalau itu diarahkan kepada satu pihak itu tidak begitu tepat ya. Seluruh proses demokrasi di negara manapun tentu akan ada yang membuat nikmat atau katakanlah itu cocok atau tidak sesuai dengan partainya sendiri. Itu akan terjadi dimanapun. Ketentuan itu kalau enak atau untung ya itu pas pada posisi yang disesuaikan dengan kondisi partainya. Tapi kalau ketentuan itu berbeda, itulah kaitannya antara perbedaan ada di pihak oposisi atau bukan. Jadi kalau saya menyampaikan klarifikasi, apalagi tadi Bung Hanta Yuda menurut saya sudah jelas, saya sepakat apa yang diterangkan tadi, kembali kepada persoalan strategi, ya itu masing-masing partai, masing-masing calonnya partai, kalau mau majukan ya tidak ada hambatan apa-apa, silahkan. Karena nanti tinggal rakyat saja yang menilai, kira-kira berstrategi itu bisa masuk di dalam pusaran 20% itu bisa tampil atau tidak. Kan tidak ada larangan berstrategi, semua boleh begitu. Jadi dikaitkan dengan masa bakti pada masa lalu untuk digunakan sebagai peluru atau katakanlah hal yang bisa ditampilkan mungkin untuk 2024 ya sah-sah saja. Soal nanti penilaiannya rakyat seperti apa ya kita serahkan saja nanti pada waktu di bilik suara, apakah calon-calon tersebut
cocok untuk kita pilih kembali, kan demikian Baik. menurut saya. Oke, Mas Zaky diminta komentarnya dong. Pak Nusirwan mengatakan di sini nggak ada upaya untuk menjegal calon dari Demokrat untuk di 2024. Mas AHY punya kesempatan besar, bagaimana? Mas Zaky, audionya di-mute, boleh di-unmute dulu? Ya, Ya. terima kasih Mbak. Kami tegaskan Mbak, pertama ya, bahwa di sini konteksnya adalah bahwa tidak ada peluru satupun yang diarahkan atau moncong senjata yang diarahkan kepada teman-teman partai lain, itu satu, ke KPU dan ke Bawaslu gitu. Jadi emang tidak ada perbedaan gitu, dan seharusnya tidak pula juga reaktif gitu pada saat mendengar Pak SBY menyampaikan ini. Karena yang menjadi konteks adalah tadi lagi-lagi ada pihak-pihaknya gitu, mereka. Ya kan, nah ini yang beliau tidak sampaikan. Ya kalau misalnya kita bilang partai penguasa, kita kan bilang to the point gitu di dalam, toh ini forum internal gitu. Tetapi berdasarkan informasi yang beliau dapat, ya memang ada pihak-pihak yang merupakan bagian dari kekuasaan yang berupaya untuk agar hanya 2 pasang calon, sehingga nantinya yang berkuasa lagi-lagi itu saja dan itu saja gitu. Dan saya mengapresiasi Pak Nusirwan di sini sudah menyampaikan bahwa ya dari PDIP tidak ada upaya-upaya seperti itu gitu. Nah ini kan juga enak juga nih kita sama-sama mendengar klarifikasinya gitu. Jadi sama-sama enak, kami tidak ada menuduh teman-teman PDIP, teman-teman PDIP juga menyampaikan kami tidak ada upaya seperti itu gitu. Lalu yang konteks yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Pak SBY ini tidak menekankan terkait dengan Mas AHY gitu. Karena memang dari kami, Partai Demokrat sampai dengan saat ini belum ada menentukan, belum ada forum resmi yang sah sesuai dengan ADART yang menentukan siapa capres dan cawapres yang akan kami usung. Begitu juga dengan rekan-rekan koalisi yang kami akan bergabung di dalamnya atau menyusun bersama. Forum resmi ini yang sesuai ADART adalah Majelis Tinggi Partai. Belum ada sama sekali. Yang ada adalah Mas AHY ketika pidato kebangsaan yang minggu lalu menyampaikan kriteria-kriteria yang diperlukan pada saat menyusun koalisi maupun mengusung capres dan cawapres dari Partai Demokrat. Salah satunya adalah semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, Pak. Nah ini misalnya dari daerah saya ini kan, saya kan asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Begitu beliau sampaikan, itu berteriak rendah gitu. Dan kemudian merujuk pada 1-2 sosok. Karena menurut teman-teman kami yang dari Kalbar misalnya, hanya ada 2 sosok nih yang katanya mewakili atau representasi semangat perubahan dan perbaikan gitu. Nah kemudian beliau juga sampaikan kriteria lainnya, punya elektabilitas tinggi, punya chemistry juga satu sama lain. Jangan sampai capres dan cawapres itu dipaksakan gitu loh Mbak. Nah inilah yang kemudian disampaikan oleh Mas AHY. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, jangan diarahkan seakan-akan Pak SBY berbicara mengenai nasib Mas AHY ini. Nggak ada hubungannya gitu loh Mbak. Nggak ada relevansinya dengan itu. Gitu. Karena Mas AHY sendiri sampaikan, kami hanya punya 9,36%, dan nanti kita akan bicarakan capres-cawapres di dalam koalisi. Dan kita berdasar pada kriteria-kriteria. Nah dari situ mana yang paling cocok. Gitu kira-kira. Oke, sesaat lagi saya tanya kepada Bang Ege bahwa ini memang bukan kali pertama soal kecurangan pemilu disinggung. Tiap elit politik pasti ada beberapa upaya untuk mengangkat isu ini. Seakan-akan bahwa eranya merasa paling bersih pemilunya. Setuju nggak sih? Sesaat lagi kita akan bahas. Usai jeda berikut.